Sekarang ini Bapak hadirin sekalian, orang-orang yang tidak suka kepada Islam, orang-orang yang benci kepada Islam telah berusaha untuk merusak agama Islam, telah berusaha untuk mengotak-atik agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan berhenti menghancurkan umat Islam sebelum kita mengikuti mereka. Allah berfirman, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan berhenti menghancurkan, mengotak-atik umat Islam sebelum kita mengikut kepada mereka. Maka lihatlah bagaimana mereka menghancurkan agama Islam kita. Mereka menciptakan produk-produk mereka. Mereka menciptakan handphone. Mereka menciptakan tontonan-tontonan yang tidak pantas ditonton oleh para generasi muslim. Maka lihatlah, bandingkan banyakkan mana para pemuda muslim, banyakkan mana orang Islam yang ketika azan dia bergegas datang ke masjid, atau ketika azan masih disibukkan dengan filmnya, ketika azan masih disibukkan dengan gadgetnya, ketika azan masih disibukkan dengan game online-nya. Banyakkan mana? Jawabannya, banyakkan orang-orang yang masih disibukkan dengan handphonenya. Para wanita-wanita muslim, mereka lebih bangga menampakkan auratnya, memakai baju seksinya, nampak pahanya, nampak dadanya, nampak tubuhnya, nampak auratnya. Mereka bangga memakai pakaian yang ditutakan untuk menghancurkan agama Islam. Namun mereka malu memakai pakaian syar'inya. Mereka malu memanjangkan jilbabnya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Inilah cara mereka untuk menghancurkan agama kita ini. Maka pada tahun 2003 mereka mengadakan rapat besar-besaran di Mesir. Apa yang mereka rapatkan? Mereka ingin menghancurkan umat Islam dengan cara mencuci pemikirannya, mengubah cara pola pikir umat Islam dengan cara apa? Liberal dan sekuler. Kita lihat apakah mereka sudah berhasil. Sekarang ini di Indonesia ada wacana-wacana untuk menghapuskan pendidikan agama Islam dari negara kita ini. Maka bayangkan ketika pendidikan agama Islam dihilangkan dari pesantren-pesantren, dari sekolah umum SMP, SMA. Maka bayangkan, tahu apa tentang anak-anak kita tentang agama ini? Apakah generasi kita akan tahu siapa nabinya? Bagaimana perjuangan umat Islam membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala? Jika ini berhasil, maka hancurlah umat Islam di negara kita ini. Maka bagaimana cara mengantisipasinya? Bawa anak-anak kita, bawa keluarga kita ke masjid, duduk bersama kita mendengarkan majelis ilmu. Itu caranya untuk menghalangi orang-orang yang tidak benci kepada Islam. Itu caranya agar umat Islam masih kuat di Indonesia ini. Hanya itu caranya. Bawa anak kita, bawa keluarga kita, duduk bersama kita di majelis-majelis ilmu seperti ini. Hanya itu caranya, tidak ada yang lain. Sekarang kita sudah tua, sudah berumur. Mungkin kita malu untuk duduk di pesantren. Tidak ada lagi waktu kita untuk menuntut ilmu di bangku pendidikan agama Islam. Maka bagaimana caranya agar kita paham ini agama? Caranya adalah datang ke masjid, duduk mendengarkan majlis ilmu. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita boleh bodoh matematika. Kita boleh bodoh fisika. Boleh bodoh pelajaran-pelajaran umum. Namun kita tidak boleh bodoh tentang agama kita. Wahai umat Islam, bangunlah. Bangun dari tidurmu. Kita umat Islam bukan lagi sekarang aman. Kita sedang dikepung oleh musuh-musuh kita. Jika kita tidak menyadari bahwa pentingnya ini majelis ilmu, maka hancurlah umat Islam di negara kita ini. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebanyak apapun masalah hidup kita, sebanyak apapun problem masalah kehidupan kita, maka tempat yang pertama kali kita datang adalah masjid. Ambil wudu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil wudu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kisah Nabi Syuaib alaihi wassalatu wassalam. Dalam surah Yusuf Allah berfirman, "Qala innama ashku bathi wa husni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Nabi Syuaib berkata, aku hanya menyampaikan keluh kesalku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang muslim datang ke masjid meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bercurhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang kita telah tertipu.
Banyak masalah yang kita dapatkan, banyak problem yang kita dapatkan. Namun tempat curhat kita bukanlah kepada Allah, namun kita hanya curhat membuat status di sosmed. Itu sekarang yang terjadi pada generasi-generasi Islam ini. Sosmed tidak akan sosmed tidak akan memberikan jalan keluar kepada kita. Yang memberikan masalah Allah, yang mengeluarkan kita dari masalah tersebut hanya Allah. Maka datang ke masjid, duduk seperti ini, berzikir kepada Allah, insyaallah Allah menurunkan sakinah, mawaddah, warahmah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd. Hanya mengingat Allah hati akan tenang. Hanya itu. Betapa banyak dari kita ini rela bangun tengah malam, jam 2 malam, jam 3 malam, hanya untuk apa? Hanya untuk menonton secara langsung bola Liga Champions. Namun berapalah dari kita ini yang rela bangun tengah malamnya hanya untuk berdoa kepada Allah? Tidak berapa. Liga Champions 3 jam, kita berdiri memohon kepada Allah salat tahajud hanya 10 menit. Kaki kita, mata kita tidak sanggup kita buka untuk hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya sekali lagi kembalikan ke masjid, datang ke masjid, ramaikan pengajian-pengajian. Itu caranya. Ajarkan kepada kita, keluarga kita, bagaimana indahnya itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan sakinah, mawaddah, warahmah, menurunkan rezeki barakah kepada orang-orang yang berkumpul mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita ambil hikmah, pelajaran untuk kita dan kepada keluarga kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekali lagi kami tekankan bahwa kita sekarang umat Islam sedang terpuruk. Maka ketika anak-anak kita tidak tahu tentang masjid, anak-anak kita tidak pernah kita bawa ke masjid, maka yang akan jadi sasarannya kelak nantinya di akhirat ada orang tua. Allah tanya itu anak kamu kemanakan? Pernahkah kamu anak bawa ke masjid untuk mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian-pengajian dekat kepada orang-orang alim? Akan Allah tanya itu semua. Kita meminta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita keturunan yang soleh. Namun pernahkah kita menenteng anak kita, membawa anak kita ke masjid? Bagaimana menjadi anak yang soleh sedangkan kita orang tuanya tidak menjadi soleh? Anak soleh turun daripada keturunan orang yang soleh. Kita orang tuanya solat tinggal-tinggal, mengaji jarang-jarang, puasa bolong-bolong, ke masjid jarang-jarang. Bagaimana ini anak menjadi anak soleh? Kita orang tuanya tidak soleh. Allah menurunkan sakinah, mawaddah, warahmah kepada orang-orang yang berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi keluarga kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.